Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memasuki materi, saya absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil bilang hadiroh gitu ya. Yang pertama, Arini. Hadiroh. Laras. Hadiroh. Nur. Hadiroh. Ya, hadir semua. Anak-anak, hari ini ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum. Ya, jadi materi kita hari ini tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian jujur. Di sini ada yang tahu pengertian jujur itu apa? Belum. Belum. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Iya. Pengertian jujur atau definisi jujur. Nah, jujur itu atau asidik adalah mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan atau sesuai dengan kenyataannya dan apa adanya. Nah, sedangkan lawan kata dari jujur yaitu dusta. Ya, benar ya. Yang artinya yaitu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang keras ya, Mbak Nur. Nah, jadi definisi jujur di sini ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Belum. Itu tadi ya, definisi jujur yaitu mengatakan sesuatu Sesuai dengan kenyataan. ya betul sesuai dengan kenyataannya. Sudah paham definisi jujur? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh perilaku jujur. Nah, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang sangat mudah yaitu tidak mencontek. Satu ulangan. Nah, di sini anak-anak kalau ulangan contek-contekan tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah membiasakan diri bersikap jujur. Nah, kemudian yang kedua yaitu menepati janji dengan teman. Kemudian yang ketiga, mengembalikan kelebihan uang saat membeli jajan. Ya, ulang ya. Mengembalikan kelebihan uang kembalian saat membeli Jajan. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang keempat yaitu mengatakan alasan yang sesuai atau sebenarnya jika terlambat ke sekolah atau terlambat masuk ke kelas. Nah, contohnya sudah paham? Paham. Ya. Kita lanjutkan ke ayat-ayat Al-Quran tentang perintah jujur. Ya, yang pertama yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8. Tentang apa? Memerintahkan tentang Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas. Nah, kemudian yang kedua yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, yang memerintahkan untuk apa? Allah menunjukkan seruan-seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman beriman kepadanya dan Rasulnya. Diharapkan untuk tetap dalam ketakwaan dengan cara menunaikan menunaikan segala keinginannya yang telah ditetapkannya dan mengikuti segala larangannya. ya atau menjalankan segala perintahnya dan Menjauhi larangannya. Kemudian yang perintah yang ketiga yaitu memerintahkan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur dengan mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. Nah, ya jadi ayat-ayat Al-Quran tentang perintah jujur itu ada dua. Nah, yang pertama apa?
Quran surat Al-Maidah dan At-Taubah ayat 119. Ya, paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembagian sifat jujur. Nah, yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Nah, kemudian yaitu yang kedua, jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan bersungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya akan menjadi tabiat bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perkataan atau lisan. Ya, yang ketiga yaitu jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Nah, jadi pembagian sifat jujur itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Kemudian yang kedua, jujur dalam perbuatan atau amalia. Kemudian yang ketiga, Jujur dalam perkataan atau lisan. Ya, paham ya untuk pembagian sifat jujur? Paham. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah jujur. Nah, hikmah jujur yang pertama yaitu kejujuran akan mencapai atau menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kenikmatan lahir batin. batin di dunia maupun di akhirat. Ya, hikmah jujur yaitu kejujuran akan mencapai ketenangan, kedamaian, keselamatan, kenikmatan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kalau kita berkata bohong, maka hikmahnya akan apa? Kita akan selalu khawatir, terus tidak tenang ya, gelisah. Gelisah kenapa? Karena takut kebohongannya akan ya, betul benar ya. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, di sini anak-anak ada yang belum paham? Paham semua. Alhamdulillah paham. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok dan berdiskusi. Tugasnya kalian membuat contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nanti satu perwakilan ya untuk membacakan hasil diskusinya. Paham? Paham. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa? Silakan. Nur. Ya. 1. Mengakui kesalahan kepada orang tua. 2. Memberitahu hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua dan tidak mengambil barang milik teman. Ya, betul ya, teman-teman. Ya. Terima kasih ya, Mbak Nur. Ya, bagaimana, sudah paham semua? Sudah. Ya, kalau sudah paham semua tentang materi hari ini, kan tadi sudah diskusi juga ya tentang contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan tadi, kita akan bermain dan belajar dengan Ibu akan memberikan pertanyaan, yaitu dengan cara, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan lagi. Nanti setiap anak mengambil satu lintingan kertas ya. Nah, di dalam lintingan kertas ini ada angka-angkanya. Iya, Bu. Nah, nanti kalau misal ya, Nur dapat angka 1 di lintingan ini, berarti ambil pada amplop yang nomor 1. Nah, nanti di dalam amplop ini ada pertanyaannya, nanti dijawab ya. Paham? Paham. Ya.
Sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, udah dibuka dapat nomor berapa? 5. 5. Terus 1. 2. Nah, satu anak ambil satu ke depan, maju ke depan. Sesuai nomor berapa? Nomor 1. Masih terakhir yang kedua siapa? Mano. Oh, yuk maju ambil ke depan. Terus yang ketiga siapa? Arini. Ya. Sudah ambil semua ya? Sudah. Ya, dibuka pertanyaannya. Pertanyaannya mudah-mudah kan? Iya. Mana kan kau? Ya. Yang pertama siapa? Saras. Saras. Ya, dibaca ya pertanyaannya. Jelaskan pengertian jujur. Ya. Jawabannya, jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya, betul ya. Betul. Berarti Rara sudah paham ya tentang Sudah. pengertian jujur? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya nomor 1, tidak mencontek saat ulangan. Nomor 2, menepati janji dengan teman. 3, mengembalikan kembalian saat beli jajan. Ya, betul. Keempat, Ya. mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat ke sekolah. Ya, betul ya. Berarti sudah paham tentang contoh ya. Sudah. Ya, yang ketiga siapa ya? Arini. Silakan Arini. Sebutkan dan jelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Jawabannya 1. Surat Al-Maidah ayat 8 memerintahkan orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, ikhlas, dan jujur. Ya, betul. 2. Surat Taubah ayat 109 119. Iya, 119 memerintahkan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang jujur dan takwa. Ya, betul semua ya. Ari sudah paham berarti tentang ayat-ayat Al-Quran tentang perintah jujur ya. Sudah paham? Ya baik, jadi sudah paham semua ya anak-anak materi tentang Sudah. Ya, sudah. Materi tentang kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tadi sudah membahas tentang definisi, terus ayat-ayat, contoh, Hikmah. dan pembagian sifat jujur. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Jangan lupa untuk dipelajari di rumah. Ya, jadi materi yang tadi sudah disampaikan, sudah paham semua ya? Sudah. Ya, tadi sudah belajar tentang apa saja? Definisi, terus contoh, ayat-ayat Al-Quran tentang perintah jujur, kemudian hikmah jujur dan pembagian sifat jujur. Jadi sifat jujur itu sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sudah sepaham semua, apa ada yang masih bingung? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, tentang materi hari ini yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak, berarti sudah paham semua ya? Sudah. Ya, kalau sudah paham semua materi hari ini, Ibu cukupkan ya? Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ilmu dan materi yang sudah kita pelajari tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap dipelajari di rumah ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.